Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan negara oleh saya sendiri, Erni Asriati. Apa sih kekuasaan itu? Menurut kalian kekuasaan itu apa? Oke, bisa dijawab dalam hati ya. Jadi, kekuasaan itu merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Menurut Ramlan Subekti, tahun 1992. Nah, di sini ada 3 pembagian kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif itu membuat undang-undang dan membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan federatif. Nah, federatif ini kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian ada lagi menurut salah satu ahli yaitu Montesquieu. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada kekuasaan legislatif, masih sama, yaitu untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, di sini ada pembagian struktur kekuasaan di Indonesia. Oke, ini kekuasaan ya. Nah, kekuasaan dibagi menjadi 3. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif dipegang oleh presiden, di mana di bawahnya ada kepala daerah. Kemudian legislatif, di bawahnya ada MPR, DPR, dan DPD, serta DPRD. Kemudian kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA, di mana MA itu membawahi pengadilan, kemudian ada MK juga, dan ada KY. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada raja sebagai eksekutif, bangsawan pembuat kebijakan sebagai legislatif, kemudian ketika ada konflik, itu hakim sebagai yudikatif bertindak mengadili. Ini adalah pembagian kekuasaan pada Revolusi Gemilang tahun 1688. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Di sini ada kekuasaan, tugasnya, pemegang kekuasaan, dan bukti yang tertera dalam undang-undang. Kekuasaannya konstitutif, itu tugasnya mengubah dan menetapkan undang-undang. Dipegang oleh MPR, buktinya ada di undang-undang pasal 3 ayat 1. Kemudian eksekutif, menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dipegang oleh presiden, buktinya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian legislatif, untuk membentuk undang-undang, dipegang oleh DPR. Buktinya pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yudikatif, atau biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman. Tugasnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaannya ini oleh MA dan MK, tertera dalam pasal 24 ayat 2. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dipegang oleh BPK, pasal 23E ayat 1. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan moneter, di mana kekuasaan moneter ini bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengukur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, pemegang kekuasaan ini tidak asing yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di negara ini. Tertuang dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Di mana kalau vertikal itu berarti berdasarkan dengan tingkatannya. Nah, pembagian ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya desentralisasi. Nah, dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Kecuali ada beberapa urusan ya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pemerintahan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal ini tertera dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.